Ngopi Pancasila, ngobrol pintar tentang Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bertemu dengan Ngopi Pancasila, ngobrol pintar tentang Pancasila. Di sesi yang perdana ini kita akan ngobrol pintar tentang wacana hukum Pancasila bersama pakarnya, yakni Profesor FX Aji Samekto, guru besar ilmu hukum di Universitas Diponegoro Semarang, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga pernah menjadi anggota Lembaga Pengkajian MPR RI. Kita sapa beliau. Selamat siang, Prof. Aji. Selamat siang, Mas Saiful Arif. Terima kasih sudah berkenan hadir di Ngopi Pancasila, Prof. Siap, baik, Pak Saiful Arif. Prof. Aji Samekto ini seorang akademisi, ya, guru besar, sekaligus pejabat negara, tetapi juga sekaligus seorang intelektual dan penulis yang sangat produktif, teman-teman ya. Beliau telah menulis banyak buku tentang Pancasila, ya, kemudian juga buku-buku tentang hukum dengan studi hukum kritis yang sangat penting untuk kita pelajari sebagai penguatan pemahaman kita terhadap wawasan hukum Pancasila. Nah, Prof. Aji, di Ngopi Pancasila pada siang hari ini, Prof. mohon pencerahan tentang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Pancasila itu sebagai sumber segala sumber hukum, Prof. Gitu ya. Karena kan kalau kita lihat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan ya tentang misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di pasal 2 itu kan ditegaskan kan Prof ya bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum. Nah, tetapi kami ini generasi milenial ini banyak yang tidak mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Pancasila itu adalah sumber segala sumber hukum kita, Prof. Karena kan bahkan kan tahun kemarin itu, Prof, kan ada survei dari Setara Institut ya di bulan Mei tahun 2023 itu menemukan 83% dari pelajar kita itu, Prof, itu menilai bahwa Pancasila bisa diganti ini, Prof. Padahal kan kalau kita mengacu kepada wawasan hukum Pancasila, ya Pancasila itu kan sudah final secara hukum kan gitu kan. Nah ini yang menandakan bahwa di kalangan generasi muda dan masyarakat secara umum itu masih awam itu, Prof, terkait dengan berbagai wacana hukum tentang Pancasila. Mohon pencerahannya, Prof. Jadi apa sebenarnya dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum itu? Ya, terima kasih Pak Saiful Arif. Ini merupakan kesempatan yang bagus bagi saya untuk share tentang pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi, kalau kita bicara tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, itu tentu maksud mudahnya dalam bahasa yang mudah adalah Pancasila sebagai sumber tertinggi dari hukum di Indonesia. Ya, kenapa Pancasila didudukkan sebagai sumber hukum tertinggi? Ya, itu bisa dilihat dari dua sisi, dari sisi filsafat maupun dari sisi yuridis. Kalau dari sisi filsafat itu kita sudah sepakat bangsa ini bahwa Pancasila itu merupakan filosofi Grundslag atau dasar negara, dasar falsafah negara, yang artinya dia diambil dari nilai-nilai atau bersumber dari nilai-nilai dari bangsa Indonesia. Dan kalau dilihat dari sisi yuridis, historis yuridis, Pancasila sudah didudukkan
dirumuskan kembali di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan itu kemudian di dalam pembukaan itu ya, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kalau dalam bahasa hukum tata negaranya disebut sebagai stat fundamental norm. Nah, dari stat fundamental norm ini kemudian diturunkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila kemudian menjadi landasan atau boleh juga disebut sebagai bintang penuntun di dalam penyusunan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, dan kita tahu bahwa secara hierarkis Undang-Undang Dasar 1945 itu kan kemudian harus dijabarkan dalam peraturan-peraturan lebih lanjut. Jadi dari keterangan saya ini kelihatan jelas bahwa Pancasila itu ada di titik puncak, ya. Jadi segala sumber hukum. Jadi dia menjadi puncak segala sumber hukum di Indonesia, sumber hukum negara maksudnya. Karena di Indonesia ini kan juga ada hukum yang bersumber dari agama, misalnya hukum Islam yang juga berlaku. Tapi dalam konteks kenegaraan, Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Dan betul tadi dikatakan oleh Pak Saiful Arif bahwa secara yuridis Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum itu kemudian dituliskan dalam bahasa Inggris, has been stipulated gitu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dan di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu secara yuridis jelas bahwa Pancasila didudukkan, ditempatkan sebagai sumber segala sumber hukum. Jadi dia ada di puncak, ya, segala peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan negara itu bersumber dari Pancasila. Kira-kira begitu, Pak Saiful Arif. Ya. Nah, kalau kita pahami dari penjelasan Prof. Aji ini, berarti kan Pancasila yang merupakan dasar negara, lalu kemudian ketika ditulis di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian kita sebut sebagai pokok kaidah fundamental negara ya Prof ya, stat fundamental norms gitu. Itu artinya apakah Pancasila sebagai stat fundamental norms Prof yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu lalu menjiwai pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar gitu, Prof. Gitu. Iya, betul, ya, betul. Jadi saya sampaikan sekali lagi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu disebut sebagai stat fundamental norm, dan di situ dalam alinea keempat terumuskan atau dirumuskan tentang Pancasila. Dan tadi betul yang dikatakan Pak Saiful Arif, kemudian ini pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat Pancasila itu yang kemudian dirumuskan, dijabarkan, atau tadi istilahnya Pak Saiful Arif itu menjiwai pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan memang kalau istilah sekarang memang istilah batang tubuh itu sebenarnya tidak dipakai lagi, sehingga langsung jadi dari pembukaan langsung ke pasal-pasal. Jadi pasal-pasal itu merupakan refleksi dari Pancasila. Kira-kira begitu Pak Arif. Ya, karena kan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat awam, Prof, itu kan artinya kan bisa kita sederhanakan ya kan. Itu maksud Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, itu pada awalnya kan Pancasila yang ada di dalam pembukaan itu lalu diterjemahkan gitu kan, diwujudkan di dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Karena kalau kita lihat Prof di dalam sejarah perumusan Pancasila memang seperti itu ya, memang seperti itu. Iya, betul. Karena di sidang kedua BPUPK itu Prof, itu kan terjadi upaya para pendiri bangsa untuk merumuskan pasal-pasal hak asasi warga negara itu, Prof. Itu yang kemudian mulai dari pasal 27 ya tentang hak kita untuk hidup secara layak sebagai manusia,
lalu kemudian hak untuk beragama, hak untuk menyampaikan pendapat, sampai hak untuk fakir miskin dipelihara oleh negara itu kan dirumuskan itu Prof di dalam perumusan pasal-pasal. Dan kalau kita lihat di dalam penjelasan Bung Hatta itu Prof, itu kan beliau menyatakan memang perumusan pasal-pasal terutama hak warga negara itu kan sebagai turunan dari sila kemanusiaan gitu. Apakah bisa dipahami secara sederhana seperti itu, Prof? Bisa Pak Saiful Arif. Jadi memang sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan kalau dipahami secara mendalam itu bisa dikaitkan dengan soal perkembangan kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan kalau kita cerita tentang kesadaran hak asasi manusia itu secara historis baru muncul pada Revolusi Perancis tahun 1789. Pak Saiful Arif, kita tahu bahwa Revolusi Perancis tahun 1789 itu kan merupakan tonggak sejarah yang penting dalam hukum maupun dalam politik. Mengapa demikian? Karena Revolusi Perancis tahun 1789 itu melahirkan ajaran-ajaran, satu tentang demokrasi, dua tentang nomokrasi atau negara hukum, tiga tentang kedaulatan rakyat, empat tentang sistem hukum modern, kelima ada pasar bebas, ya ini sesuatu yang mungkin nanti kita bisa bicarakan, dan republik. Nah, tadi salah satunya adalah hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu atau doktrin hak asasi manusia yang sekarang kita kenal sampai hari ini itu tidak terlepas dari jasa Revolusi Perancis. Dan itu kemudian tersebar di seluruh dunia pada waktu itu di abad 19 dan awal abad 20. Nah, salah satu yang mempelajari itu adalah tokoh dari Indonesia yang waktu itu sekolah di Belanda, yaitu Bung Hatta. Jadi Bung Hatta memang banyak mempelajari karena beliau berkesempatan sekolah di Belanda yang notabene negara Eropa kontinental atau Eropa daratan itu negara yang dulu sangat terpengaruh oleh Revolusi Perancis. Karena Perancis itu sendiri kan terletak di Eropa kontinental. Jadi pengaruh itu sangat kuat dan itu dibaca betul oleh Bung Hatta. Sehingga saya berpendapat bahwa pikiran-pikiran Bung Hatta tentang kesadaran hak asasi manusia itu kemudian terwakili di dalam sila kemanusiaan yang beradab itu. Dan kemudian Pak Arif tadi bilang bahwa itu kemudian terjabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira begitu Pak Arif. Ya, nah baik Prof. Nah itu yang kemudian bisa kita pahami secara sederhana ya Prof ya, bahwa di Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum itu pertama ya Pancasila merupakan sumber atau norma dasar yang kemudian diturunkan ke dalam norma hukum kan gitu ya Prof ya. Iya betul. Di Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang ya, lalu Perpu, PP sampai peraturan di bawahnya, perda dan sebagainya kan begitu ya, Prof? Perda-perda harus inline dengan Pancasila. Nah, sekarang Prof, ada istilah lain Prof yang perlu juga kami butuh penjelasan dan pencerahannya. Kalau Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum, lalu apa makna dari Pancasila sebagai cita hukum, Prof? Kan juga sering disebut bahwa Pancasila adalah cita hukum gitu ya, Prof? Itu berikut, Prof. Ya, jadi tentang cita hukum, ini merupakan terminologi yang sudah kita kenal sejak dulu, Pancasila sebagai cita hukum. Untuk mencoba memahami Pancasila sebagai cita hukum itu, mari kita perdalam dulu Pak Arif tentang apa itu pengertian cita hukum. Jadi cita hukum itu sebenarnya seperti paradigma berpikir. Jadi paradigma itu soal bagaimana kita menyikapi atau memahami realitas, lalu bagaimana kita ada di dalam realitas itu. Jadi contoh sederhananya paradigma
paradigma itu begini. Bagaimana Pak Saiful Arif dan saya memahami orang Indonesia itu bagaimana sih? Nah, dalam pandangan saya dan pandangan Pak Arif, orang Indonesia itu adalah makhluk sosial, ya, yang satu tidak terlepas dari yang lain dan keberadaannya tidak terlepas dari yang lain. Nah, itu namanya memaknai realitas. Nah, itu beda kalau dengan orang Barat misalnya. Kalau orang Barat mungkin memandang manusia itu makhluk individual. Nah, jadi ini cara pandang mereka melihat realitas. Jadi kata realitas itu ada dalam makna itu. Nah, kalau kita, orang Indonesia sebagai bangsa timur, itu meyakini bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, itu sekedar cerita tentang apa maksud dari kata paradigma. Jadi paradigma itu sesuatu yang menuntun cara berpikir kita. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa paradigma itu identik dengan cita hukum, maka boleh dikatakan cita hukum itu ya konstruksi berpikir kita yang memuat tentang keharusan-keharusan untuk mewujudkan sesuatu. Jadi saya ulangi lagi mungkin, cita hukum itu konstruksi berpikir kita untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama. Jadi kalau dengan demikian, kalau Pancasila itu disebut sebagai cita hukum, maka kemudian Pancasila itu diartikan atau dimaknai sebagai sesuatu yang juga memuat keharusan-keharusan yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mengapa harus dilakukan? Karena itu sumbernya dari nilai-nilai yang ada pada diri manusia bangsa Indonesia. Jadi dari nilai-nilai kemudian cara berpikir, dan cara berpikir itu menuntun apa yang disebut dengan cita hukum. Jadi Pancasila disebut sebagai cita hukum. Kira-kira gambarannya demikian Pak Arif. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, menurut Prof ini kalau dalam sejarahnya itu sejak kapan itu ya Prof ya? Pancasila itu kalau Pancasila ditetapkan atau ditegaskan sebagai dasar negara kan tentu dalam perumusan Pancasila kan ya Prof ya, sejak sidang BPUPK sampai PPKI ya. Tapi kalau kemudian Pancasila ditetapkan sebagai segala sumber hukum, lalu kemudian sebagai cita hukum gitu. Itu sejak kapan itu ya Prof ya ditetapkan berbagai kesepakatan kenegaraan itu ya Prof ya, kesepakatan hukum ya. Ya, mungkin untuk merespon apa yang ditanyakan atau disampaikan Pak Arif ini, saya tetap harus pada perspektif historis dulu ya Pak, supaya tidak ada yang ketinggalan di sini. Jadi sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa Pancasila itu sebenarnya atau hakikatnya kan adalah nilai-nilai, values, sesuatu yang abstrak, nilai-nilai yang sebenarnya sudah ada di dalam diri bangsa Indonesia. Kalau disebut nilai itu apa sih? Nilai itu sesuatu yang bersifat menuntun apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Itu nilai. Misalnya, kamu jangan mencuri, Anda jangan mencuri, misalnya. Itu karena mencuri tidak baik. Nah, itu adalah nilai. Nah, orang Indonesia harus menyembah Tuhan, karena Tuhan itu Maha Pencipta. Itu adalah nilai. Nah, kalau saya mencontohkan tadi, orang Indonesia itu percaya pada Tuhan dan karenanya harus berterima kasih dan menyembah kepada Tuhan, itu sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam bangsa Indonesia. Itu disebut sebagai nilai, salah satu nilai yang ada dalam bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada nilai-nilai yang lain tentang pengakuan kesederajatan manusia, tentang kegotong royongan, tentang musyawarah sebagai jalan untuk menemukan titik temu atau kesepakatan, dan sama-sama bergotong royong untuk menciptakan kesejahteraan. Itu semua adalah nilai. Jadi Pancasila itu sebenarnya hakikatnya adalah nilai-nilai. Ya. Nilai sekali lagi adalah sesuatu yang ada dalam pikiran kita.
ada dalam pikiran bangsa Indonesia. Nah, itu semua kemudian sesuatu yang sudah ada itu kemudian dikonkretkan kembali, diperkenalkan kembali, ya, diingatkan kembali oleh Soekarno, oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPK di Jakarta, itu Soekarno di dalam sidang itu menyampaikan tentang dasar yang akan menjadi landasan pembentukan Indonesia, sesuatu yang dulu ditanyakan oleh Ketua Sidang BPUPK waktu itu. Lalu Soekarno menjawab ya dengan pidato waktu itu yang menyampaikan tentang prinsip-prinsip. Waktu itu Soekarno menyebut prinsip-prinsip, ada 5 prinsip yang kemudian dinamainya Pancasila. Dan apa yang disebut oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni itu, Soekarno sendiri juga mengatakan itu sebenarnya sesuatu yang sudah ada di bangsa Indonesia, tetapi kemudian dirangkum lalu diperkenalkan kembali oleh Soekarno dalam gagasan yang disebut sebagai Pancasila. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa pidato Soekarno itu kemudian diterima oleh sidang BPUPK dan kemudian dijadikan sebagai bahan rumusan atau bahan perumusan sebagai dasar negara nantinya oleh BPUPK dan dalam sidang-sidangnya antara lain pada tanggal 22 Juni 1945 hingga nanti pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI, ya, kemudian dirumuskanlah Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi kalau ditanyakan Pancasila itu lahirnya kapan, maka saya berpendapat bahwa Pancasila itu lahirnya tanggal 1 Juni. Sejak itu diperkenalkan oleh Soekarno. Karena kalau kita lihat isi dari apa yang disampaikan Soekarno pada tanggal 1 Juni itu, kemudian sebenarnya inti utamanya itu tidak pernah berubah sampai menjadi dasar negara Indonesia pada yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu. Jadi sekali lagi pada tanggal 1 Juni itu Pak Soekarno sudah menyampaikan Pancasila itu sebagai filosofi Grundslag, sebagai dasar dasar nanti kalau Indonesia merdeka. Dan Indonesia merdeka itu kan baru pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Pancasila sudah embedded di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu pada tanggal disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi artinya di sini kalau dirunut Pancasila sebagai dasar negara itu sudah diperkenalkan, kalau saya menyebut begitu, sudah diperkenalkan sejak tanggal 1 Juni 1945. Kira-kira begitu Pak Saiful Arif. Ya, berarti saya tadi tertarik dengan penjelasan Prof di awal ya, ketika menjelaskan Pancasila menjadi dasar negara lalu menjadi segala sumber hukum. Oh iya. Hukum itu ya ketika atau sejak ketika kita hidup berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu kan begitu ya Prof ya. Yeah. Dan itu kan kalau kita lihat di dalam misalnya teori hukum murni dari Hans Kelsen itu kan mungkin itulah ya Prof ya yang disebut dengan norma dasar gitu ya. Bahwa sebuah norma hukum itu isi dari norma hukum itu ya norma-norma yang abadi yang kita anut sebagai manusia yang membuat sebuah norma hukum itu menjadi norma hukum gitu. Jadi norma hukum itu menjadi valid kalau dia bersumber kepada nilai-nilai luhur yang menjadi bagian dari prinsip-prinsip utama kehidupan kemanusiaan kita. Misalnya ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kan seperti itu ya Prof ya. Dan ketika Prof tadi menjelaskan soal gagasan utama atau gagasan pertama Pancasila oleh Soekarno pada 1 Juni, berarti peran besar dari Bung Karno itu merumuskan norma dasar yang
bersifat abstrak itu lalu kemudian menjadi dasar negara dan lalu dijadikan sebagai sumber segala sumber hukum. Begitu Prof ya? Uh, tentang Pancasila sebagai norma dasar. Nah, ini memang ada sesuatu yang memang istilahnya itu menarik untuk dikaji lebih dalam. Ya, ada kekasan-kekasan sendiri Pak Saiful Arif tentang Pancasila itu. Kalau kita bicara Pancasila sebagai norma dasar, itu kita bicara memang dalam konteks hukum. Nah, di dalam ilmu hukum itu dikenal begini, norma dasar itu memang dijelaskan oleh Hans Kelsen, tetapi juga ada penjelasan oleh Hans Nawiaski. Nah, kalau pembicaraan norma dasar dari Hans Kelsen itu tentang itu yang diistilahkan oleh Hans Kelsen dengan istilah Grundnorm. Nah, kalau istilah Grundnorm itu memang artinya norma dasar, sesuatu yang sifatnya memerintah, dan itu sudah ada di dalam diri masing-masing manusia. Jadi ada dalam diri masing-masing manusia. Dan kalau menurut Hans Kelsen, norma yang sudah ada dalam diri manusia itu sudah otomatis akan menjadi sesuatu yang mengharuskan pada diri subjek itu. Pada diri saya, pada diri Pak Arif, misalnya, percaya bahwa Tuhan itu ada, dan karenanya kita harus mengagungkannya. Nah, ini sesuatu yang tidak perlu didebat. Nah, itu pengertian Grundnorm. Jadi Grundnorm dalam konteks Hans Kelsen, itu memang sesuatu yang tidak bisa didebat lagi, karena itu bersumber dari keyakinan. Nah, karena begini, keterangannya begini Pak Saiful Arif. Kalau menurut Hans Kelsen, manusia itu ada tingkatan-tingkatan pemikiran begitu. Ada tingkatan manusia yang awal atau tingkatan yang paling rendah, tingkatan paling sederhana itu manusia hanya bercerita tentang sesuatu fakta. Lalu pada tingkatan berikutnya, manusia bisa menghubungkan secara kausalitas, sebab akibat tentang sesuatu. Lalu pada tingkat yang lebih tinggi lagi, manusia punya keyakinan. Kalau soal keyakinan itu sesuatu yang tidak bisa didebat. Misalnya tadi saya contohkan, Tuhan itu ada dan karenanya harus disembah. Bahwa manusia itu berdiri sejajar dan karenanya kita harus menghormati satu sama lain. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Nah, apakah Pancasila itu bisa dimasukkan dalam konteks Grundnorm ini? Kalau saya membaca dari pikiran atau pendapat bermacam-macam ahli, itu ada yang terus terang Pak Arif, ini masih banyak beda pendapat. Ada yang menempatkan Grundnorm, ada yang tidak menempatkan sebagai Grundnorm. Pak Arif, Pak Saiful Arif bisa membaca di jurnal-jurnal hukum tentang ini. Ada beberapa perbedaan. Ada pendapat yang berbeda maksud saya. Saya ambil contoh misalnya ada penulis namanya Fernando E. Manulang. Itu mengatakan Pancasila bukan sebagai Grundnorm. Lalu Yogi Sumarto. Tetapi ada juga pendapat yang menyatakan Pancasila sebagai Grundnorm. Kalau ditanyakan kepada saya Pak Arif, apakah dia sebagai Grundnorm atau tidak, begitu, saya akan menjawab begini. Pancasila tidak kompatibel kalau dibicarakan dalam konteks Grundnorm. Dia tidak ada dalam ranah itu, karena dia ada kekasan-kekasan sendiri di Indonesia. Dan kita tidak perlu kemudian mengharuskan memasukkan dia sebagai Grundnorm kalau menurut saya. Karena memang tidak kompatibel bicara ini. Bagi saya Pancasila tetap harus kita hormati sebagai sesuatu yang mempersatukan bangsa ini, karena memang dia bersumber dari nilai-nilai yang sudah ada dalam bangsa kita dan disahkan menjadi dasar negara dan karena ada dalam pembukaan dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dia disahkan, maka itu yang Grundnorm itu sesuatu yang tidak perlu disahkan. Tapi sekali lagi Pak Saiful Arif, saya tidak ingin bicara
Pancasila dalam konteks grunon atau tidak, karena bagi saya tidak kompatibel. Tetapi Pak Saiful Arif, kalau kita bicara Pancasila dalam konteks seperti stat fundamental norm, saya malah setuju itu. Penjelasan Hans Nawiaski yang menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai stat fundamental norm dan di situ ada rumusan Pancasila, itu saya lebih cocok kalau di situ. Karena konteksnya dalam konteks ketatanegaraan seperti ini. Kira-kira begitu Pak Arif. Berarti Prof. Haji ini sepakat dengan Profesor Noto Nagoro ya, Prof ya. Karena kan Hans Nawiaski-nya Indonesia, artinya ya mengembangkan atau menerapkan teori stat fundamental dari itu saya lebih cocok betul. Karena ya lebih cocok Pak Noto Nagoro itu. Nah, memang masih debatable ya Prof ya, apakah Pancasila itu bisa kita letakkan dalam kerangka teori Grundnorm atau tidak gitu ya Prof ya. Kalau menurut saya tidak kompatibel, tidak usah kita bicarakan dalam konteks itu. Toh tidak. Toh yang namanya Grundnorm, kajiannya Hans Kelsen itu tidak selalu harus atas. Pancasila bisa dapatkan di atas itu kekasan kita Pak. Kalau tadi saya cerita bahwa Grundnorm itu kalau menurut Hans Kelsen itu sesuatu yang dia ada dalam diri kita dan tidak perlu disahkan. Tidak perlu ada pengesahan dari negara. Nah, kalau kita bicara Pancasila kan ada fase-fase ketika dia juga dirumuskan melalui BPUPK dan juga melalui PPKI. Tetapi itu lalu kemudian dalam konteks itu ada penulis yang menyatakan dalam konteks seperti itu lalu Pancasila tidak bisa ditempatkan sebagai Grundnorm. Nah, bagi saya tidak penting untuk berbicara apakah dia Grundnorm atau tidak. Bagi saya tidak kompatibel. Kita bicara Pancasila itu duduknya tetap di atas, tidak usah memperhatikan soal tentang Grundnorm. Bagi saya cocok seperti yang dikatakan Noto Nagoro itu, Pancasila as a stat fundamental norm. Ya, saya sepakat itu Prof, karena kan memang masih debatable itu ya penggunaan norma dasar atau Grundnorm sebagai kacamata teoritik untuk menempatkan Pancasila dan Haji sepakat dengan teori stat fundamental norms, maka selain sepakat dengan Noto Nagoro, saya juga sepakat dengan Mr. Supomo, Prof. Kan bangsa ya, pendiri bangsa, perumus Pancasila yang secara khusus mendefinisikan, memperbincangkan, lalu menyampaikan gagasan tentang wacana hukum Pancasila dalam proses Pancasila itu kan Mr. Supomo itu. Oh, gitu, Mr. Supomo ya. Mr. Supomo bukan versi Nugroho Noto Susanto, Prof. Bukan versi sejarah Pancasila era Orde Baru yang konon katanya mengusulkan 5 sila itu kan, Prof kan? Ada. Iya, betul. Kalau kita bicara Pancasila ya, memang pertama kali kata-kata itu diperkenalkan secara resmi ya Bung Karno itu kan 5 prinsipnya itu yang kemudian dikembang. Betul. Kalau kita baca 5 prinsip dari disampaikan Soekarno lalu dibicarakan di BPUPK yang melahirkan Piagam Jakarta lalu kemudian disempurnakan yang menjadi seperti tanggal 18 Agustus itu kan tidak terlepas benang merahnya dari apa yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 itu. Iya, bahkan juga kalau kita mengacu ke pidato Mr. Supomo, Prof, di tanggal 14 Juli 1945 sidang kedua BPUPK itu beliau kan menggagas pokok-pokok pikiran dari besar kan yang kemudian beliau jelaskan pokok pikiran itu ada 5 gitu. Ada 5. Iya. Kan pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai pokok pikiran dari negara kebangsaan gitu. Kemanusiaan, kemudian keadilan dan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pidato Mr. Supomo itu dalam kapasitasnya sebagai ketua panitia kecil perancang hukum besar. Oh, iya. Ini Pak Saiful Arif ini malah paham betul kronologi sejarahnya. Ini bagus loh Pak, ini penting. Perancang hukum dasar
kan kalau di sidang kedua BPUPK itu kan Soekarno itu kan menjabat sebagai ketua panitia perancang hukum dasar kan, Prof. Itu. Kemudian Soekarno menunjuk Mr. Supomo itu sebagai ketua panitia kecil perancang. Ahli konstitusi yang kemudian melaksanakan teknis penyusunan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Nah, dalam kapasitasnya sebagai ketua panitia kecil perancang hukum dasar itu, beliau lalu berpidato tentang pokok-pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar, Prof. Dan beliau menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu mencerminkan suasana batin dari perancang hukum dasar gitu dan pendirian negara. Dan kemudian beliau lalu menyampaikan tuh pokok-pokok pikiran itu, Prof, yang merupakan pokok-pokok pikiran dari Pancasila gitu. Pancasila yang mana ya? Pancasila yang pertama kali diusulkan oleh Soekarno itu. Ya, bukan Pancasila yang dia usulkan versi Orde Baru, ada kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, ada musyawarah itu, Prof. Tapi pokok-pokok pikiran yang merujuk kepada gagasan Pancasila, itu negara kesatu, negara kebangsaan sampai negara ketuhanan itu, dan beliau tegaskan bahwa pokok-pokok pikiran ini adalah cita hukum bagi perumusan pasal-pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar itu, gitu, Bro. Iya. Ini memang kalau dengan tadi Prof tadi sepakat ya bahwa kita tidak perlu terjebak di dalam perdebatan apakah Pancasila itu sesuai dengan teori Grundnorm dari Hans Kelsen atau tidak. Dan kita sepakat bahwa Pancasila itu lebih pas kalau diletakkan dalam katakanlah gagasan Hans Nawiaski tentang pokok kaidah fundamental negara. Maka kita punya itu literatur atau literasi wawasan hukum Pancasila yang dirumuskan oleh perumus Pancasila sendiri, yakni Mr. Supomo gitu. Mr. Supomo. Dan tegas di sidang kedua BPUPK itu beliau sudah menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang 5 itu yang merupakan atau mencerminkan suasana batin dari para perumus pembukaan dan Undang-Undang Dasar itu adalah cita hukum bagi penyusunan Undang-Undang Dasar nih. Oke. Dan itu menegaskan bahwa memang Pancasila adalah bintang penuntun ya bagi penyusunan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Bahkan Prof kalau kita lihat misalnya Prof di dalam sidang PPKI itu kan Prof, itu kan terjadi perubahan sila ketuhanan kan Prof kan dari ketuhanan yang bernuansa syariat Islam itu ketuhanan dengan kewajiban menjadikan syariat Islam bagi para pemeluknya itu ya. Yang Maha Esa, Prof. Nah, ternyata perubahan sila ketuhanan yang bersyariah versi Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa versi Pancasila Dasar Negara itu menyebabkan perubahan pasal 29 ayat 1, Prof. Gitu. Jadi ketika ketuhanannya bersyariat Islam itu di sidang kedua BPUPK, Kiai Wahid Qasim yang merupakan perumus Piagam Jakarta dan tokoh yang paling getol membela Piagam Jakarta itu mengusulkan ayat 1 dari pasal 29 itu berbunyi negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Gitu. Nah, pasal ayat itu merupakan turunan dari sila Pancasila Dasar Negara yang ada di dalam pembukaan versi Piagam Jakarta. Nah, ketika 7 kata ya ketuhanan yang bersyariah itu dihapus menjelang sidang PPKI dan kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, maka Bung Hatta ya mengusulkan bahwa kalau gitu ya ayat 1 dari pasal 29 itu berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada korelasinya langsung ya. Itu sila pertama di dasar negara itu. Iya. Benang merahnya langsung. Ya, kalau kita sisir kan memang pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar asli kan gitu ya Prof ya versi para negara itu kan memang mencerminkan kelima sila Pancasila. Nah sekarang pertanyaan terakhir Prof dalam Pancasila kita ini pertama Prof ada 2 pertanyaan ini yang butuh Prof beri pencerahan ya. Yang pertama, sekarang ini kalau Undang-Undang Dasar versi amandemen
ya pasca amandemen yakni Undang-Undang Dasar NRI 1945 amandemen 1999 ya Prof ya sampai 2001 ya Prof ya amandemen keempat gitu. Menurut Prof. Aji Samekto ini masih sesuai nggak dengan Pancasila gitu ya. Nah, kalau ada yang tidak sesuai kira-kira di pasal mana itu Prof? Nah, itu yang pertama nih Prof. Lalu yang kedua, ini kalimat apa semacam closing statement dari Prof. Aji. Bagaimana sih kita memastikan bahwa undang-undang ya, lalu Perpu ya, bahkan termasuk putusan-putusan, misalnya putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya, Prof ya, putusan KPU itu benar-benar apa taat dengan Pancasila itu gimana caranya kita itu? Caranya gimana gitu, Prof? Itu, Prof. Gitu. Ini sesuatu yang rumit dibicarakan, tapi mari kita coba untuk menganatomi ya Pak Saiful Arif. Jadi yang pertama tadi tentang apakah Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada perubahan keempat itu masih merefleksikan tentang Pancasila. Untuk menjawab ini, saya ingin bercerita dulu mungkin seperti ini ya. Jadi kita kaji MPR kan ya, jadi Prof soal itu. Ya, jadi Pancasila itu lahir dalam dimensi ruang dan waktu tertentu. Gitu. Kita lihat Pancasila itu lahir pada saat Indonesia sekitar kalau secara kita bicara secara resminya begitu ya. Itu pembicaraan Pancasila itu kan mulai tanggal 1 Juni 1945. Jadi kalau saya boleh mengatakan, jadi dia lahir dalam dimensi sekitar tahun 1945 di era Indonesia masih dalam penjajahan negara lain, dalam penjajahan Jepang waktu itu, dan sebelumnya pada Belanda. Dan keinginan-keinginan untuk membentuk Indonesia itu menjadi sesuatu yang sangat dirindukan. Oleh karena itu tentang semangat-semangat ketuhanan dan kebangsaan itu lalu sangat sangat betul-betul dirindukan. Persatuan itu menjadi penting untuk lepas dari penjajahan. Nah, dan tantangan-tantangan pada dimensi ruang waktu pada tahun 1945 itu berbeda tentunya dengan tantangan-tantangan di pasca globalisasi tahun 1990. Kita tidak pernah membayangkan yang terjadi pada tahun 1990 globalisasi seperti itu. Ternyata ada sesuatu yang yang sangat merubah politik internasional dan politik ekonomi secara politik global. Walaupun Pak Arief dulu sekitar tahun 1960-an Bung Karno waktu berpidato dalam beberapa kesempatan sudah mengingatkan bahwa dominasi kekuatan pasar bebas itu akan terjadi. Nah, Pancasila yang lahir pada dimensi ruang dan waktu sekitar 1945 itu lalu kemudian harus tetap ada di era sekarang ini. Di era globalisasi. Nah, tentu dalam hal ini Pancasila kemudian seperti diuji. Apakah banyak sekali hal-hal yang di tahun 45 itu lalu bertentangan? Ya, itu yang sering dipertanyakan. Nah, dalam hal ini kalau boleh saya berpendapat bahwa memang liberalisme itu merubah sesuatu, gitu ya. Tetapi di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu masih terdapat hal-hal yang prinsip di dalam bangsa Indonesia. Yang kalau kita bicara norma ya Pak Arief, kita bicara norma, pembukaan itu kan tidak berubah. Satu tentang cita-cita pendirian bangsa Indonesia, cita-cita tentang berdirinya dan mendirikan bangsa Indonesia tidak berubah. Menciptakan masyarakat adil dan makmur tetap tidak berubah. Tujuan-tujuan itu. Kemudian Pancasila yang diletakkan sebagai bintang penuntun dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 45 tidak berubah. Nah, kemudian
pasal-pasalnya bagaimana? Kalau kita lihat memang pasal-pasalnya itu ada upaya-upaya untuk mengadjust, menyesuaikan dengan perkembangan. Bagi saya mengikuti perkembangan seperti ini tidak apa-apa, Pak. Ya, sejauh ya tidak merubah prinsip-prinsip pendasarnya. Dan kalau kita lihat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 pun tampaknya kalau secara normatif tidak ada perubahan, tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan lalu merubah bertentangan dengan cita-cita sebagaimana dulu diamanatkan para pendiri bangsa juga tidak ada. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan, saya pikir. Kalaupun sekarang misalnya di pasal-pasal hak asasi manusia yang makin berkembang, ya pasal-pasal hak asasi manusia itu kan kalau kita lihat justru pasal-pasal dalam pasal-pasal Undang-Undang NRI 1945 perubahan keempat tentang hak asasi manusia itu semakin menegaskan dan semakin memperkuat begitu Pak, memperkuat dan merigidkan bahasa Indonesianya memerincikan tentang hak asasi manusia, termasuk antara lain mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kalau dulu kan tidak ada seperti itu Pak. Nah, perkembangan baru pada pasca 1990 itu kan kemudian ada persoalan-persoalan lingkungan hidup karena jumlah penduduk yang makin banyak. Nah itu mau tidak mau kan kita harus terbuka juga terhadap persoalan dunia ini. Toh kita juga ada di dalam persoalan itu juga pertambahan penduduk yang itu juga berakibat pada lingkungan misalnya. Nah, realitas-realitas seperti ini di-adjust, kita harus juga menyesuaikan perkembangan itu. Dan sekali lagi perkembangan itu diakomodir juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia. Tadi saya sebut pasal 28. Pasal 28H menyatakan, ya, saya lupa kata-katanya, tapi intinya setiap orang Indonesia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, ini bagian dari HAM. Dulu tidak distipulasikan, tidak ditulis secara rinci begitu. Jadi artinya ini semakin menegaskan, meneguhkan, dan memerinci tentang hak asasi manusia itu ternyata juga ada bidang lingkungan, bidang tentang pengupahan, dan seterusnya. Jadi bagi saya, kalau ditanyakan apakah ada perubahan signifikan, ya tidak ada. Kalau disebut tantangannya ke depan malah ada, mungkin tantangannya bagaimana implementasi dari pasal-pasal tentang ekonomi misalnya, ya tentang itu. Nah, amandemen ekonomi apakah tetap selaras dengan Pancasila atau ada yang melenceng? Amandemen tentang ekonomi, tentang pasar adjust terhadap sistem pasar terbuka terhadap pasar, kan Bung Hatta sendiri kan tidak pernah menyatakan bahwa kita menolak pasar, itu kan tidak. Sejauh pasar itu tetap bisa dikendalikan oleh negara, Pancasila ada di dalam ranah itu. Mungkin bisa saya berikan contoh misalnya, walaupun tidak selalu persis sama, ya, itu Cina itu kan sekarang juga menerapkan tentang state capitalism. Jadi negara juga mendorong adanya pasar bebas tapi dikendalikan negara. Jadi negara itu dalam state capitalism itu ada maksud supaya pemerintah itu tetap memegang kendali supaya adil, ya. Jadi normanya begitu, idealnya begitu. Nah, jadi kesimpulannya bagi saya tentang ekonomi ini menurut saya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Justru kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan baru ini tanpa meninggalkan kekasan-kekasan bangsa kita. Saya dulu waktu di Deputi 3 itu pernah mengkaji Pak Saiful Arif itu di Yogyakarta tentang bagaimana model persaingan yang khas Indonesia itu bagaimana sih Pak Saiful Arif. Nah, waktu itu kami melakukan kajian di pantai, usaha-usaha rakyat di daerah pantai selatan. Pak Saiful Arif tentu tahu di pantai selatan Jogja itu kan ada desa-desa yang mereka mengusahakan, ya, pantai-pantainya sebagai komoditi. Jadi misalnya desa di Parangtritis itu ada banyak desa deh di sana, itu banyak kecamatan, Kokap, lalu Gelagah, ya, Pindul, lalu pantai Gelagah, pantai Kokap, lalu pantai Indrianti. Sebenarnya nama-nama itu nama desa
Jadi masing-masing desa itu mempunyai usaha, Pak. Tetapi yang adalah mereka itu bisa melakukan persaingan, tapi juga saling membantu, ya. Misalnya apa namanya ya? Mereka pengennya menservis masyarakatnya dengan baik. Jadi waktu kami datang di situ, mereka berlomba-lomba memberikan itu namanya leaflet ya, pengenalan. Tapi ketika giliran yang satu mobilnya mogok, mereka membantu. Jadi ada kekasan-kekasan yang persaingan di Indonesia itu ada kekasan-kekasan yang kemudian saya ambil dari situ. Lalu saya terinspirasi oleh dulu kata-kata dari Gusmus waktu itu. Mungkin di Indonesia itu ya persaingan itu dimaknai sebagai bersaing tapi dengan bersanding begitu. Jadi persaingan dalam konteks kekasan Indonesia, bersaing dengan bersanding. Nah, itu mungkin yang perlu dikembangkan di Indonesia ya, tidak 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 bersaing dalam konteks seperti laissez-faire model barat, tetapi bersaing dengan bersanding tadi, Pak. Jadi konteksnya seperti itu. Karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan seperti itu, kita bisa lenyap juga ya. Nanti kita hanya kaku dengan pendirian kita, tetapi tidak bisa mengadjust dengan perkembangan-perkembangan. Nah, karena negara-negara lain pun juga demikian, ya. Cina yang dulu komunis pun kan juga akhirnya juga harus mengadjust juga tanpa meninggalkan sifat-sifat Konfusian misalnya, Konfusianismenya. Nah, sekarang tentang yang terakhir tadi tentang bagaimana memastikan peraturan bersumber dari Pancasila. Nah, itu Pak Arief, itu yang perlu, ini pertanyaan bagus dan kesempatan saya untuk menyampaikan bahwa pembicaraan tentang Pancasila itu tidak boleh lepas dari Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh lepas. Kita tidak bisa hanya bicara tentang Pancasila saja, ya, tanpa lalu meninggalkan Undang-Undang Dasar. Itu tidak bisa. Kenapa demikian? Karena kan Undang-Undang Dasar 45 itu kan konkretisasi dari Pancasila yang sebenarnya itu adalah values. Dan values itu kan ada dalam pikiran kita. Nah, konkretisasi dari pikiran yang notabene abstrak itu kan sudah dimulai secara yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan konkretisasi dari rumus, nilai-nilai itu dirumuskan. Itu sudah konkretisasi, dirumuskan. Jadi ditulis gitu, konkret bisa dilihat secara kasat mata. Nah, itu pun kemudian dijabarkan lebih membumi lagi dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita tahu bahwa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan pembuatan peraturan-peraturan di bawahnya, termasuk Perda. Sehingga kalau ditanyakan bagaimana memastikan supaya peraturan itu tetap inline dengan Pancasila, maka yang menjadi titik tengahnya, yang menjadi batu ujinya itu indikatornya adalah apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dulu pernah Pak Arief, kita juga di Kedeputian Hukum di BPIP sekitar tahun 2020, itu kerjasama dengan Kemendagri waktu itu menguji tentang kesesuaian perda-perda dengan Pancasila ini. Nah, terus saya katakan, ya, kalau gitu kita harus melihatnya ada di Undang-Undang Dasar 1945, karena konkretisasi dari Pancasila itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak boleh bicara tentang Pancasila sebagai dasar negara dan dasar sumber dari segala sumber hukum, tidak boleh dilepaskan dari bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira begitu Pak Arief. Ya, baik. Terima kasih Prof. Aji. Ya. Dari penjelasan beliau bisa kita simpulkan beberapa insight ya, pemahaman baru yang sangat penting sekali bagi kita sebagai generasi muda dalam memahami Pancasila ya. Pertama tadi yang statement terakhir beliau sangat penting sekali. Kalau kita ingin memahami Pancasila, maka kita harus memahami Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar merupakan pengejauhan tahan ya Prof ya, pengejauhan ya, tahan dari. Dan oleh karena itu kalau kita ingin memastikan bahwa peraturan perundang-undangan ya, peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan Pancasila, maka ujilah peraturan perundang-undangan itu berdasarkan Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar merupakan pengejawantahan dari Pancasila,
Dan ini merupakan tugas pokok fungsi dari Mahkamah Konstitusi ya Prof ya, melakukan judicial review atas undang-undang berdasarkan undang-undang dasar yang berdasarkan Pancasila gitu ya. Lalu yang kedua, ada kabar baik dari Prof Aji bahwa amandemen undang-undang dasar atau undang-undang dasar pasca amandemen itu ya tidak melenceng dari Pancasila dan merupakan bagian dari upaya bangsa Indonesia untuk melakukan kontekstualisasi gitu ya Prof ya. Perlu kita perbarui sesuai dengan konteks zaman kontemporer gitu. Dan penjelasan Prof Aji yang paling penting bagi kita adalah ayo kita kuatkan Pancasila, karena Pancasila adalah dasar negara, filsafat dasar negara, dan sumber bagi segala sumber hukum. Tentu dengan dengan mempelajari ya, mempelajari wawasan hukum Pancasila gitu, karena kita tidak bisa menguatkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum kalau wawasan tentang itu sendiri saja belum kita pelajari dan kuasai. Demikian, terima kasih Prof Aji sudah berkenan ngobrol pintar tentang Pancasila. Semoga bermanfaat bagi generasi muda. Salam Pancasila. Salam Pancasila.